Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Teman-teman, saya di video kali ini bercerita saja dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang seputaran asam lambung. Banyak sekali di antara kalian yang masih menanyakan sering kedinginan, sering nggak enak pada sore hari. Itu semua merupakan sensasi dari asam lambung, teman-teman. Memang bagi penderita asam lambung memang seperti itu, teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas. Memang penderita asam lambung mengalami yang namanya sensasi seperti itu. Kenapa kita sering kedinginan, dan juga kenapa di setiap sore itu kita itu sering mengalami yang namanya sering nggak enak, sering lesu, sering lemas, sudah itu badan terasa demam, ataupun kita itu kadang-kadang merasa berada di dunia lain, teman-teman. Itu memang aneh, tetapi bagi penderita asam lambung itu merasakan sungguh perasaan yang tidak nyaman yang kita rasakan ketika di sore hari, pada pukul jam 4 sore, jam 5 sore. Perasaan kita itu mulai tidak enak ketika pada jam-jam seperti itu, teman-teman. Kadang-kadang tanpa sebab, kadang-kadang nggak tahu apa yang kadang-kadang kita lagi sedang asik nonton TV, kadang-kadang kita lagi asik nonton TV, lagi asik bercerita dengan orang-orang ataupun dengan keluarga. Tiba-tiba saja perasaan itu tidak nyaman pada jam sore, pada pukul 4 ataupun pukul 5. Nah, itu memang merupakan suatu sensasi yang dirasakan bagi sebagian besar penderita asam lambung, teman-teman. Nah, untuk kali ini, teman-teman, saya akan membahas dua tema ini. Kenapa sering kedinginan dan juga sering perasaan tidak nyaman pada sore hari. Nah, yang pertama itu, kenapa kita itu sering merasakan kedinginan. Tubuh kita itu, teman-teman, ataupun badan kita terasa sering kedinginan, ataupun seperti orang-orang yang mau demam, ataupun orang-orang yang merasakan di suhu yang sangat tidak nyaman, merasa menggigil, badan keringat dingin. Itu semua merupakan efek dari asam lambung. Kalau kita demam biasa, teman-teman, biasanya efek kedinginan ini cukup 2-3 hari itu sudah sembuh. Nah, kalau efek lambung biasanya itu akan berlangsung lumayan lama, bisa sebulan, bisa 3 minggu, bisa 4 minggu, bahkan bisa 2 bulan, teman-teman. Nah, ini efek kedinginan ini, teman-teman, itu diakibatkan karena lambung kalian ataupun lambung kita itu mengalami yang namanya goresan atau luka, ataupun terjadi bintik-bintik seperti sariawan yang ada di bibir kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena di saat kita luka ataupun di saat kita mengalami bisul. Nah, kalian tahu bisul? Nah, di saat kita itu bisulan, teman-teman, biasanya di saat dia lagi parah bisul kita itu, maka kita itu akan merasakan yang namanya dingin ataupun panas ataupun demam. Kenapa bisa seperti itu? Karena karena daya tahan tubuh kita itu, teman-teman, sedang berperang ataupun sedang melawan virus-virus yang ada di tubuh kita untuk mencegah agar virus-virus itu tidak menyebar dan tidak menyebabkan kita itu infeksi. Jadi, kalau kalian pernah mengalami bisulan, otomatis kalian pasti pernah mengalami demam karena bisul. Nah, jadi begitu juga di lambung kita, teman-teman. Di saat lambung kita merasakan luka, ataupun ada goresan, ataupun ada lecet, ataupun ada seperti sariawan, maka lambung kita itu akan berperang melawan virus untuk agar virus itu bisa mati dan bisa tidak menyebabkan lambung kita itu infeksi, teman-teman. Jadi wajar kalau kita itu merasakan yang namanya demam,
sudah itu sering panas dingin, sering keringat dingin. Jadi daya tahan kita itu sedang mencoba melawan virus-virus tersebut. Nah, jadi kalian itu tenang saja teman-teman. Kalau daya tahan tubuh kalian kuat ataupun apa ya, sel-sel di tubuh kalian itu mampu untuk melawan virus-virus itu, maka kalian akan cepat sembuh dari yang namanya kedinginan ini. Karena ketika lambung kalian sudah sembuh dari luka, dari lecet ataupun dari bintik-bintik seperti itu, maka kalian akan sembuh dari yang namanya efek kedinginan seperti itu teman-teman. Tenang saja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti lama-lama akan hilang sendiri teman-teman. Walaupun daya tahan tubuh kalian itu lemah, Tuhan itu sudah menciptakan dengan sangat sempurna apa-apa yang ada di bagian tubuh kita. Ketika ada virus, ketika ada apa yang bisa membahayakan tubuh kita, pasti di dalam tubuh kita itu sudah ada sel-sel yang mampu untuk menangani itu teman-teman. Maka santai saja, tenang saja, kalian cukup berikhtiar, cukup berdoa, cukup makan makanan yang sehat agar tubuh kalian itu bisa lebih sempurna ataupun bisa lebih baik untuk melawan virus-virus tersebut. Nah, ada sebagian orang menyembuhkannya itu melalui secara medis dengan cara mengkonsumsi mungkin obat antibiotik ataupun obat anti radang, anti penyeri. Nah, tetapi kalau kita awam seperti kita ini teman-teman, kita kan nggak tahu dosisnya, nggak tahu harus mengkonsumsi apa, antibiotik atau anti nyeri atau anti radang, kita kan nggak tahu. Maka kalian cukup makan makanan yang bergizi saja. Sudah itu pantang dari makanan yang bisa menyebabkan kalian itu kumat ataupun bisa menyebabkan asam lambung kalian itu lebih banyak lagi. Maka kalian harus memantangi makanan-makanan tersebut teman-teman, agar kalian cepat sembuh. Setelah kalian sembuh, nanti efek yang namanya kedinginan ini akan hilang sendiri. Ini saya teman-teman lagi mencoba untuk mengisi polybag untuk menanam kates. Saya ini lagi berkebun, nanti nanam kates ataupun bahasa saya itu gedang, nanam gedang California. Mudah-mudahan ini berhasil, mudah-mudahan bisa panen, biar semangat teman-teman. Nah, terus yang kedua teman-teman, yang kedua, kenapa kita itu sering merasakan tidak nyaman pada sore hari. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman, kita merasakan tidak nyaman pada sore hari itu wajar saja teman-teman, karena di sore hari itu merupakan pergantian cuaca, pergantian suhu, pergantian momen, pergantian alam dari siang ke malam. Tubuh kita itu meresponnya teman-teman, karena kita itu mengalami asam lambung, tubuh kita itu meresponnya itu sangat sensitif. Jadi ketika ada perubahan suhu, perubahan cuaca, maka tubuh kita itu merasakan atau meresponnya itu secara sensitif, secara kuat, sehingga membuat kita itu merasa cemas. Nah, ketika tubuh kita meresponnya secara cepat, secara sensitif, maka tubuh kita itu ataupun kecemasan kita itu akan terkonek sendiri. Dan ketika kita cemas, maka kita itu akan merasakan rasanya yang tidak nyaman, merasa gelisah di sore hari, merasa kayak berada di dunia lain. Nah, itu semua teman-teman, kalian itu harus cara mengatasinya, kalian itu harus makan terlebih dahulu. Misalnya biasanya kalian itu kumat ataupun merasa tidak nyaman itu pada pukul 4 sore ataupun 3 sore, maka kalian sebelum jam 4 sore ataupun jam 3 sore kalian harus makan terlebih dahulu teman-teman, agar ketika kalian kumat maka lambung kalian tidak ikutan kumat. Maka yang kumat itu cukup perasaan atau kecemasan pikiran kalian saja, lambung kalian tidak ikut-ikutan kumat. Nah, kalau kalian tidak makan, maka akan kedua-duanya akan kumat. Ketika kecemasan kalian kumat pada sore hari, maka lambung kalian akan ikut kumat teman-teman, kalau kalian dalam kondisi lapar.
Makanya kalian itu harus makan terlebih dahulu untuk mengurangi efek dari kecemasan pada sore hari ataupun merasa tidak nyaman pada sore hari. Paling tidak kalau kecemasan saja kalian cukup mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, maka kalian akan lebih mudah untuk menenangkan pikiran kalian, teman-teman. Jadi untuk sensasi yang merasa tidak nyaman pada sore hari itu semua teman-teman wajar saja, karena di saat kalian mengalami asam lambung dan juga anxiety, maka daya sensor ataupun daya sensitivitas kalian itu akan lebih kuat, akan lebih mudah merespon sesuatu yang pada orang normal itu biasa-biasa saja. Jadi wajar teman-teman, santai saja. Nanti akan indah pada waktunya, akan sembuh asal kalian tetap tenang. Kuncinya itu kalian harus tetap tenang dan berserah diri, ikhlas. Kalau kalian sembuh teman-teman, nanti sudah enak, sudah bisa ngapa-ngapain, mau bekerja juga enak, mau makan juga enak, nggak ada tantangan. Mau bekerja ya seperti ini, bekerja ya bekerja. Paling ya bikin stres. Kalau nggak ada uang ya stres, wajar lah stres. Orang normal saja stres teman-teman kalau lagi nggak ada uang. Jadi kita itu harus pandai-pandai bersyukur, harus pandai-pandai bersyukur, mengikhlaskan segala sesuatu, menjaga emosi agar stabil. Nah, ketika ini semua terjadi teman-teman, kalian akan merasakan ketenangan dan kalian akan cepat sembuh dari penyakit yang namanya asam lambung ini. Harapan saya itu teman-teman tidak banyak, semoga kalian itu cepat sembuh dari penyakit asam lambung. Itu saja teman-teman harapan saya. Saya memotivasi seperti ini. Saya juga mengalami seperti kalian, rasanya tidak enak sekali karena kita itu tidak sesuatu hal itu mencemaskan semua. Dari semua sensasi, mulai dari lambung ketika nyeri kita itu merasakan tidak enak, ketika dada deg-degan kita itu merasakan orang seperti jantungan, ketika pinggang sakit kita itu merasakan apakah ini gejala ginjal. Jadi banyak sekali sensasi yang membuat kita cemas teman-teman. Ketika mata buram, apakah kita itu sudah minus, ketika sakit kepala kita itu merasa ada kanker di kepala, ada apa. Jadi sangat-sangat tidak nyaman menderita penyakit asam lambung ini. Tetapi tenang saja teman-teman, sudah banyak orang yang sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sudah banyak, mungkin sudah ribuan tanpa pengetahuan kita, orang-orang sudah sembuh dari penyakit asam lambung ini. Hanya saja mereka tidak memberikan tutorial ataupun tidak memberikan share pengalaman mereka di Facebook, di YouTube ataupun di sosial media lainnya, sehingga kita tidak tahu pengalaman mereka sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, bagi kalian yang baru menderita asam lambung ini, kalian harus tetap tenang, harus tetap santai, jaga pikiran kalian, jaga pola makan kalian, jaga pola hidup kalian. Hiduplah seperti orang normal pada umumnya, bekerja, beraktivitas. Yang sering ngos-ngosan saat bekerja, kalian harus terus mencoba teman-teman. Misalnya kalian lagi nyapu, ketika kalian nyapu, kalian tuh ngos-ngosan, merasa nggak enak bernapas, nggak sulit untuk mengambil napas, tetap saja menyapu teman-teman. Tetapi ketika lagi ngos-ngosan, kalian istirahat dulu sebentar, terus ulangi lagi, nyapu lagi. Lakukan itu setiap hari teman-teman. Ketika kalian berkebun misalnya, ketika kalian ngos-ngosan, istirahat, nanti lakukan lagi, sudah istirahat. Nah, nanti lama-kelamaan tubuh kalian itu teman-teman akan terlatih sendiri, akan terbiasa sendiri dengan kegiatan seperti itu. Nah, ketika tubuh kita sudah terbiasa, maka ngos-ngosan itu akan hilang teman-teman. Rasa mudah lelah itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalian itu harus pandai-pandai ataupun harus terus mencoba dan melatih apapun yang kalian takutkan. Saya dulu teman-teman sangat takut sekali untuk bepergian. Bahkan ke Indomaret saja ataupun pergi ke pusat perbelanjaan saja, saya itu takut karena takut ngantri, takut lama di sana, merasa was-was. Nah, efek yang seperti ini kalian harus kalian lawan, harus kalian hindari, jangan kalian pertahankan teman-teman. Karena dengan kalian pertahankan, kalian itu memupuk semua sensasi yang makin lama makin menebal, makin kencang, makin kuat, dan ini akan menyatu ke darah daging kalian.
Makanya kalian itu harus melawan semua sensasi yang bikin kalian itu merasa berada di zona nyaman. Misalnya sering berdiam diri di rumah, sering berdiam diri di kamar. Kalian harus keluar, harus bangkit, harus melawan semua sensasi itu agar kalian itu bisa hidup normal kembali seperti orang-orang pada umumnya. Karena dengan kalian merasa berada di zona nyaman kalian, berdiam diri di kamar, secara tidak langsung kalian itu memelihara penyakit anxiety kalian, memelihara penyakit kecemasan kalian. Lama-kelamaan kalian akan fobia sosial. Fobia sosial itu kalian takut berkumpul dengan orang-orang, merasa tidak nyaman ketika berada di keramaian, merasa minder terhadap orang lain. Itu merupakan suatu penyakit, teman-teman. Kalian harus menghindarinya. Kalian harus melawan yang namanya rasa seperti ini, rasa malas, rasa dimana kalian itu berada di zona nyaman, tetapi itu merupakan suatu jebakan Batman bagi kalian yang dilakukan oleh sifat anxiety ini, teman-teman. Jadi kalian harus mengerti, harus pahami untuk sensasi yang dua tadi, teman-teman. Ketika kalian merasa demam, sering panas dingin, itu merupakan sensasi dari lambung. Itu diakibatkan karena di lambung kita itu mengalami peradangan ataupun luka ataupun lecet ataupun apa sejenisnya. Nah, nanti teman-teman ketika lambung itu kalian sudah sembuh, maka itu akan sembuh sendiri. Kalian tidak akan merasakan efek yang namanya kedinginan lagi. Bahkan nanti kalian akan merasakan efek yang namanya kepanasan, teman-teman, ketika kalian sudah sembuh. Efek kepanasan ini kalian akan sering sekali merasakan panas ketika suhu normal pada umumnya, sering buka baju, sering mandi pada sore hari, karena kalian sudah normal, teman-teman. Jadi kalian itu harus sabar, harus bisa menjaga pola makan kalian agar lambung kalian itu cepat sembuh. Nah, ketika kalian sembuh, kalian akan mengalami sendiri ataupun merasakan sendiri nanti, teman-teman. Nah, untuk efek yang disebabkan karena kecemasan yang bikin tidak nyaman pada sore hari, kalian harus kuncinya itu makan pada sebelum kalian itu kumat. Misalnya kalian kumat itu jam 4 ataupun jam 5. Misalnya kalian kumat itu jam 4, maka jam 3 kalian harus makan. Ataupun kalian kumat jam 5, maka kalian harus makan jam 4 sore. Ini gunanya itu untuk mengurangi efek kecemasan kalian. Ketika kalian kumat kecemasan, kalau dalam keadaan lapar, kondisi lapar, maka lambung kalian akan ikut kumat juga. Nah, ketika kalian kumat, lambung kalian akan kumat juga, maka kalian itu akan lebih susah untuk mengontrol emosi kalian ataupun rasa kecemasan kalian. Itulah saya sarankan kalian harus makan pada jam-jam tertentu, teman-teman. Pada video-video saya sebelumnya, kalian itu harus mengatur pola makan kalian. Misalnya 4 jam sekali, 3 jam sekali kalian harus makan. Lapar tidak lapar kalian harus makan, karena itu untuk membiasakan lambung kalian agar bekerja normal pada dasarnya pada orang-orang yang umum pada umumnya, teman-teman. Jadi kalian harus membiasakan sesuatu yang kalian tidak bisa kalian lakukan, teman-teman. Maaf saja, teman-teman, kalau saya itu belepotan ngomongnya. Saya harap hanya kalian itu bisa mengambil hikmah ataupun mengerti dari perkataan kalian. Karena saya ini bukan seorang yang pandai ngomong, bukan seorang yang bisa public speakingnya bagus. Jadi wajarlah kalau saya itu belepotan ngomongnya, karena di media sosial itu saya juga jarang sekali, teman-teman, untuk share video seperti ini. Saya juga hanya pengen membantu saja. Semoga kalian itu bisa normal kembali, bisa sehat kembali dari penyakit asam lambung ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga kalian itu bisa normal kembali ataupun bisa sehat kembali dari penyakit yang namanya asam lambung ini. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, teman-teman, hasil saya. Aduh, susah.